Kalau di komunitas itu anggota, yang bukan pengurus, kita panggilnya taruna. Nanti ada lagi istilah yang lain. Ada lagi istilahnya PM, bukan polisi militer, putus mitra. Oh, jadi ini kamu ya yang menyamar jadi ojol ya di acara pagi-pagi ambiar. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas, ya agak tarik sedikit ke belakang teman-teman, tentang fitnahan yang dituduhkan ke saya. Mereka mengatakan bahwa saya itu menyamar jadi ojek online yang kemudian dihadirkan di istana dan di wakil presiden. Ya, mereka mencocok logikan saya yang kebetulan pernah makan bareng bersama dengan Pak Jokowi di Solo, dan kemudian kebetulan juga perawakan saya menggunakan kacamata, guntingan, dan badan tinggi badan mungkin hampir sama dengan salah satu ojol yang diundang ke Istana Wapres. Maka timbullah fitnahan bahwa saya itu yang kesana menyamar sebagai ojol, teman-teman. Nah, di sini saya mau menyampaikan sebenarnya apa yang saya rasakan saat ini. Saya tuh agak sedikit menyesal teman-teman ya, karena buru-buru untuk menanggapi atau membantah fitnahan ke saya. Buru-buru melakukan klarifikasi. Padahal ya tidak saya bantah pun itu akan terbantahkan dengan sendirinya. Ya, mungkin lewat ini saya bisa belajar dari pengalaman bahwa ketika kita difitnah, kalaupun itu tidak benar, pasti itu akan terbantahkan dengan sendirinya, karena kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Ya, seorang Rizka Amelia, seorang lady ojol ya teman-teman ya, dia saat ini banyak menjadi perbincangan di undang-undang di stasiun televisi teman-teman, untuk memberikan klarifikasi atas fitnahan. Dan saya pikir secara tidak langsung itu membantah dengan sendirinya fitnahan atas ke saya itu teman-teman. Nah, di sini saya juga mau sangat bersyukur atas kejadian yang terjadi ke belakang teman-teman, ketika saya pun ikut difitnah terkait dengan ojol yang berkunjung ke Wapres. Nah, karena teman-teman ojol yang hadir di Wapres itu, yang salah satu menjadi perbincangan adalah sepatu. Ya, salah satu memakai sepatu Air Jordan, ada juga yang pakai Skechers teman-teman. Pokoknya sepatu-sepatu bermerek lah. Dan kemudian sepatu-sepatu itu menjadi perbincangan, sepatu. Akhirnya tergeraklah ada salah satu inisiatif My Sister ya, kakak angkat saya yang dulunya subscriber dari luar negeri. Tergeraklah hatinya, kemudian dia tanya, Vicky, kamu mau nggak sepatu bermerek yang seperti yang lagi viral dalam fitnahan ke ojol kemarin? Langsunglah saya jawab dengan seksama dan seketika, mau dong kak. Nah, hikmahnya atas fitnahan itu saya mendapatkan sepatu bermerek ya. Terima kasih karena sudah menyayangi saya. Jadi buat teman-teman yang sayang sama Vicky Himpong, bolehlah sepatu bermerek. Tapi anyway teman-teman, poinnya bukan ke situ, poinnya bukan ke sepatu bermerek. Tapi poinnya adalah ketika orang benar itu difitnah, pasti dia akan mendapat kebaikan. Bukan namanya semakin hancur, tapi dia semakin mungkin disayang orang, teman-teman. Seperti Pak Jokowi, semakin difitnah, semakin ditekan, semakin disayang, semakin banyak yang berkunjung, semakin mendapatkan banyak simpati dari masyarakat. Ya, Pak Jokowi difitnah dia diam aja, tidak memberikan reaksi. Sama juga dengan Gibran, tidak terlalu memberikan reaksi berlebihan, dan itu yang perlu saya pelajari dari Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, harus lebih dewasa lagi dalam menyikapi tuduhan dan fitnahan-fitnahan atas diri kita, teman-teman ya. Ya, karena saya belum ada pengalaman seperti ini ya. Mungkin ada beberapa pengalaman ketika YouTuber Nusantara difitnah, itu baik komunitas yang secara korporat kita merasakan bersama-sama. Akan tetapi secara personal ini baru pertama kali, dan mungkin saya terlalu cepat untuk menanggapi. Ya, dan kemudian seandainya teman-teman ya, kalau saya tidak buru-buru menanggapi dan membiarkan itu berjalan semakin besar dan semakin besar, dan tanpa perlu saya bantah pun, tanpa perlu saya klarifikasi pun, itu akan terbantah dengan sendirinya, karena Rizka Amelia sudah diundang di acara pagi-pagi ambiar dan menjelaskan fakta yang sesungguhnya. saya bilang, itu kayaknya bukan, itu kayaknya suruhan. Ya 2018. 7 tahun ya. Nah, jelas banget bagaimana siapa sebenarnya Rizka Amelia ini. Dengan pencahayaan yang baik dari studio,
dengan kamera yang lebih baik, lebih jelas lah mukanya. Ya, sangat jelas. Dan ini bukan Vicky Himpong. Bang, kamu ya yang menyamar jadi ojol ya di acara pagi-pagi Ambiar. Ya, Rizka Amelia, ini namanya Rizka Amelia, dan kita dengarkan selanjutnya. Halo Mbak Rizka. Dari 2016. Lebih senior, lebih senior. Mbak Rizka, sejak kapan saya menjadi Mbak Vicky? Sejak kapan saya suaranya jadi kemayu gitu? Next, kita lihat dulu teman-teman ya. 9 tahun. Arif gabung bulan Desember 2018. Rizka Amelia gabung bulan September 2016. Jaket yang dipakai semuanya jaket yang sehari-hari buat Ombit. Dapat Ombit. Jangankan dipanggil wakil presiden, dipanggil kesini aja lah sepatunya aja bagus-bagus. Sepatunya sempat viral kan? Iya, sepatunya sempat viral, maka ini aja kayak Bukan saya yang Iya. bukan. Saya yang glowing. Kalau kita memang kalau ngebit setiap hari seperti ini, Pak. Seperti ini ya. Kalau Mbak Rizka dibilang glowing, memang glowing, dari dekat juga memang glowing ya. Perawatan soalnya. Ya kan gak ada salahnya ya. Kita bahasa Taruna itu kalau di komunitas itu anggota. Yang bukan pengurus, kita panggilnya Taruna. Nanti ada lagi istilah yang lain. Ada lagi istilahnya PM, bukan polisi militer, putus mitra. Oh, jadi ini istilah yang biasa dipakai oleh teman-teman ojek online. Iya. Taruna itu di luar kepengurusan baik. Kalau saya itu kan korlap. Jadi korlap itu kayak menjembatin kayak teman-teman saya di lapangan kalau ada kendala apapun. Koordinator lapangan. Betul, koordinator lapangan. Makanya saya Koordinator biasanya Taruna gitu. Ya, cuma Anggotanya dipanggil Taruna. bahwa kata Taruna sudah biasa dipakai oleh teman-teman ojek online di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau misalnya kayak laka lantas, tolongin dong Taruna gua nih laka di sini gitu. Kalau kawan saya yang pakai jas itu kan dia lagi kondangan. Jadi netizen di rumah aja. Kondangan, bukan dia jadi pejabat. Saya dihubungi langsung sama itu ada langsung bilang aplikator Perusahaan ojek online aplikator. Oke. Untuk langsung untuk mewakili teman-teman Grab. Itu malam. Malam bisa telepon, Pak, besok pagi jam 9 sudah mesti ada di lokasi di sini ketemu dengan Wapres. Siapkan pakaian. Wah, bahkan saya lagi ada di base camp waktu itu. Wah, kebut ya. Tapi rasa senang juga ada kita ketemu sama petinggi negara. Ya, betul ya. Rasa senang yang sama yang saya rasakan, Pak. Ketemu dengan orang nomor 2 di Indonesia, siapa yang tidak mau mempersiapkan dirinya, baik itu penampilan, wawasan, dan segala sesuatu. Siapa yang nggak mau mempersiapkan itu, teman-teman? Ketemu orang nomor 2 di Indonesia, siapa yang tidak mau mempersiapkan dirinya dengan baik? Ya, itu yang dirasakan oleh teman-teman ojol kita, teman-teman. Yang kemudian ketika mereka berpakaian rapi, mereka menggunakan sepatu yang bagus, justru menjadi bahan fitnahan. Inilah, akan tetapi itu ya teman-teman ya. Saya agak sedikit menyesal buru-buru menanggapi, buru-buru mengklarifikasi dan memberikan respon atas fitnahan ke saya. Padahal tanpa merespon pun itu akan terbantahkan dengan sendirinya, karena selalu saya katakan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Keren ya. Inilah yang kita bisa ambil hikmahnya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak melakukan hal yang tidak kita lakukan, kemudian kita difitnah melakukan itu, tenang saja, ternyata tenang. Malahan itu hanya akan membawa berkah atas kehidupan kita, teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Dan sekarang Kak Rizka Amelia itu sudah menjadi ojol yang terkenal. Ya, kalau nggak ada fitnahan seperti ini, mungkin dia tidak akan diundang di acara televisi. Ya, segala sesuatu ada hikmahnya. Segala sesuatu yang mungkin kita pandang sesuatu yang buruk bagi kita, ternyata ada maksud Tuhan untuk mempromosi diri kita. Luar biasa. God is good all the time, all the time. God is good. Luar biasa tuh teman-teman ya. Jadi inilah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga pesannya dapat ya. Jangan sampai kita buru-buru menanggapi sesuatu yang buruk atas hidup kita itu dengan cara marah-marah atau buru-buru untuk menanggapi. Jadi ada juga ojol-ojol yang berpakaian rapi tidak boleh untuk sebagian orang-orang yang merasa diri mereka paling pantas untuk berpakaian rapi di Indonesia. Salah satunya Roy Suryo. Bang, lo kok bawa-bawa Roy Suryo lagi? Ya karena dia kemarin yang viral mengatakan sayang sekali kalau ojol-ojol itu harus memakai barang branded katanya. Ya, tapi gara-gara itu saya dibelikan sepatu branded. Bang, Anda beruntung sekali. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ya, harganya apa?
Nama baik Pak dipertaruhkan. Difitnah. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya selalu melihat sisi positif yang terjadi atas setiap kejadian-kejadian yang terjadi atas hidup saya. Luar biasa ya. Teman-teman ojol kita diundang di televisi. Saya percaya mendapatkan salary, benefit, bayaran ketika diundang televisi loh. Ya iyalah jadi artis. Vicky Himpong mendapatkan barang-barang branded. Sedangkan orang-orang yang hadirkan fitnah hari ini take down video mereka yang sudah ratusan ribu bahkan jutaan tayangan. Ya, di mana-mana kebaikan yang akan selalu mengalahkan kejahatan. Kejahatan tidak akan pernah bisa untuk menang atas kebaikan. Itu yang membuat kita semua optimis teman-teman ya. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya belajar sesuatu. Saya banyak belajar teman-teman. Dan saya berharap juga apa yang saya pelajari kalian juga bisa sama-sama merasakan ya. Jadi jika nanti nih ada fitnahan timbul lagi. Fitnahan timbul. Wah, Vicky Himpong nyamar lagi jadi ojol ya. Mengikuti acara TV pagi-pagi ambiar. Apakah saya akan langsung membantah? Tidak sama sekali teman-teman. Tidak akan saya bantah. Bahkan saya akan biarkan itu. Oke teman-teman semua ya. Jadi mungkin kita perlu banyak belajar dari Bapak Jokowi ya. Beliau itu difitnah habis-habisan loh. Tapi cara dia menanggapi itu begitu santai. Nanti ketika para pemfitnah itu mengganggu di kediamannya, baru dia melawan. Baru dia hajar. Tapi selama mereka tidak masuk dalam pekarangan rumahnya, tidak menyentuh keluarganya, anak-anaknya dan istrinya, beliau santai saja. Beliau mendiamkan, ya. Begitu banyak serangan-serangan terhadap Pak Jokowi, tapi beliau sangat dewasa untuk menyikapi fitnahan-fitnahan yang sudah selama dia menjabat menjadi presiden, bahkan sudah tidak menjabat disasarkan dalam kehidupannya, bahkan keluarganya teman-teman. Akan tetapi Pak Jokowi sudah teruji dalam menghadapi hal ini dan kita patut untuk mempelajari. Jadi ya, selamat buat teman-teman ojol yang kemarin difitnah. Tapi karena fitnahan itu, nama mereka makin bersinar, akun sosial mereka makin bertambah, semakin difitnah, ketika mereka benar, mereka akan bersinar terang semakin benderang. Oke teman-teman ya, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.